hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan minta jalan mudah kalau mau naik level. Sebagai ayat utama, mari kita buka Alkitab bersama, kita baca di Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, banyak orang ingin hidup dipakai Tuhan. Bahkan banyak orang mau naik level dalam kehidupannya. Mau naik level secara ekonomi, naik level rohani, naik level karakter, naik level pelayanan, dan naik level hikmat dan pengaruh. Tapi masalahnya adalah banyak orang mau hasil besar, tapi tidak mau proses besar. Kita seringkali berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan pakai hidupku, Tuhan angkat derajatku. Tetapi saat Tuhan mulai mengizinkan tekanan, proses, penolakan, air mata, perjuangan, kita malah berkata, Tuhan, kenapa hidupku susah? Padahal seringkali kesulitan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru itu tanda Tuhan sedang membentuk kita. Karena orang yang mau naik level harus siap melewati proses yang lebih berat. Burung Raja Wali terbang tinggi karena berani menghadapi badai. Emas menjadi murni karena dibakar. Dan iman yang dewasa lahir dari proses, bukan kenyamanan. Katakan amin. Berikut adalah 5 kebenaran bahwa jalan tidak pernah mudah kalau mau naik level. Yang pertama, Tuhan tidak membesarkan orang yang manja. 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35 berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Lihat, sebelum Daud melawan Goliat, Daud terlebih dahulu melawan singa dan beruang. Daud tidak langsung masuk istana dan jadi pahlawan. Ia diproses di padang gurun. Saat tidak ada yang melihat, Daud belajar setia. Saat tidak ada tepuk tangan, Daud belajar berani. Saat tidak ada pujian, Daud belajar percaya kepada Tuhan. Dan dari proses yang tersembunyi itulah lahir seorang raja besar, Raja Daud. Saudaraku, kadang kita berkata, Tuhan, kenapa hidupku berat? Mungkin karena Tuhan sedang melatih kapasitasmu. Tuhan tahu, kalau mentalmu belum kuat, berkat besar bisa menghancurkan hidup kamu. Karena itu Tuhan lebih peduli membentuk karaktermu daripada sekedar memberi kenyamanan untuk hidupmu. Yang kedua, level baru selalu membutuhkan iman yang baru. Matius 14 ayat 28 dan 29 berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus berjalan di atas air bukan saat laut tenang, tetapi saat badai terjadi. Perhatikan ini baik-baik. Mujizat terbesar sering lahir di tengah situasi paling menakutkan. Kalau Petrus hanya ingin aman di perahu, ia tidak akan pernah mengalami mujizat berjalan di atas air. Banyak orang gagal naik level karena terlalu cinta zona nyaman. Mereka mau dipakai Tuhan, tetapi takut melangkah. Mau berhasil, tetapi takut gagal. Mau dipromosikan, tetapi tidak mau belajar dan berubah. Padahal pertumbuhan selalu menuntut keberanian. Kalau hari ini Tuhan sedang menggoncang hidupmu, jangan langsung berpikir Tuhan lagi marah. Bisa jadi Tuhan sedang memanggil kamu keluar dari perahu kenyamanan. Katakan amin. Yang ketiga, proses berat seringkali melahirkan pribadi yang kuat. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tidak ada atlet juara yang lahir tanpa latihan keras. Tidak ada tentara kuat tanpa medan perang. Tidak ada iman yang dewasa tanpa ujian. Kadang kita ingin Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Tetapi seringkali Tuhan justru mengubah diri kita terlebih dahulu. Karena kemenangan sejati bukan hanya soal keadaan berubah, tetapi tentang siapa kita setelah melewati badai itu. Ada orang yang setelah dihina menjadi rendah hati.
Ada orang yang setelah jatuh menjadi lebih bijaksana. Ada orang yang setelah kehilangan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. So, jangan sia-siakan proses kamu. Karena rasa sakit yang dipakai Tuhan tidak pernah percuma. Amin. Yang keempat, Yesus sendiri melewati jalan yang tidak mudah. Filipi pasal 2, 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Karena itu Allah sangat meninggikan dia. Perhatikan, sebelum kebangkitan ada salib. Sebelum kemuliaan ada penderitaan. Dan sebelum mahkota ada pengorbanan. Yesus tidak memilih jalan termudah. Yesus memilih jalan ketaatan. Dan karena itulah namanya ditinggikan di atas segala nama. Kalau Yesus saja melewati proses, mengapa kita ingin hidup tanpa proses? Kadang kita terlalu sibuk meminta hidup nyaman sampai lupa bahwa Tuhan sedang membangun sesuatu yang besar dalam diri kita. Yang kelima, orang yang bertahan dalam proses akan melihat kemuliaan Tuhan. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, jangan menyerah hanya karena prosesmu panjang. Bambu Cina bahkan tidak tumbuh tinggi selama beberapa tahun pertama, tetapi akarnya sedang diperkuat di dalam tanah. Dan saat waktunya tiba, ia tumbuh sangat cepat dan tinggi. Mungkin hari ini doamu belum dijawab, usahamu belum berhasil, pelayananmu belum dihargai, hidupmu masih penuh perjuangan, tetapi jangan berhenti percaya karena Tuhan sedang memperbesar kapasitasmu. Ingat, semakin tinggi level yang Tuhan percayakan, semakin kuat fondasi yang harus dibangun. So, jangan selalu minta hidup mudah. Mintalah hati yang kuat. Jangan hanya minta masalah cepat selesai. Mintalah hikmat supaya bertumbuh lewat masalah itu. Karena orang yang dipakai Tuhan dengan besar, biasanya adalah orang yang pernah diproses dengan dalam. Hari ini, mungkin kamu lelah. Mungkin kamu sedang menangis. Mungkin kamu sedang ada di titik terendah. Tetapi jangan salah mengartikan proses kamu. Tuhan tidak sedang menghancurkanmu. Tuhan sedang membentukmu. Dan percayalah, jika engkau tetap setia, tetap percaya, tetap berjalan bersama Tuhan, akan ada level baru, kekuatan baru, dan kemuliaan baru yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.